Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita masuk ke video bagian B ya, tentang analisis regresi linear. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang analisis korelasi. Analisis korelasi tadi adalah mengetahui keeratan gitu ya, hubungan antara variabel X dan Y. Nah, di analisis regresi linear ini kita pengen tahu nih seberapa jauh pengaruh yang ada dari keeratan antara variabel X dan Y. Nah, variabel yang mempengaruhi itu adalah variabel X atau variabel bebas atau variabel independen atau variabel penjelas. Nah, variabel yang dipengaruhi itu adalah variabel Y atau variabel tak bebas atau dependen ya, atau variabel yang respon. Nah, tujuan analisis regresi linear adalah untuk menyelidiki model atau bentuk atau pola hubungan antara Y dan X atau X dan Y gitu ya. Yang kedua, mengestimasi min atau rata-rata Y dari populasi berdasarkan X yang diberikan. Dari X yang diberikan ya. Jadi dari independen ke Y. Nah, kalau ilustrasinya seperti ini. Sampel populasi. Sampel rumusnya Y topi sama dengan alpha plus BX gitu ya. Nah, dari rata-rata Y sampel didapatkan untuk mengestimasi rata-rata atau min Y populasi. Jadi fungsinya tabel ini untuk menjelaskan bahwa yang kita uji adalah sampelnya gitu ya. Untuk mengetahui min rata-rata populasinya. Nah, kita masuk, saya mencoba nggak tadi kalau korelasi tadi kan manual gitu ya hitungnya ya. Saya coba kasih gambaran aja, penggambaran pengantar untuk aplikasi statistik SPSS. Ini paling umum digunakan ya, paling umum digunakan oleh peneliti. Nah, saya kasih masuk gambarannya. Yang pertama, sebelum masuk ke aplikasi SPSS, data-data penelitian dibuat dalam Excel terlebih dahulu untuk memudahkan ya. Untuk memudahkan kita buat dalam Excel dulu, di X-nya kayak tadi tabel-tabel yang saya buat tadi. Nah, kemudian dipindahkan masing-masing data pada tabel X dan Y di sini ya, di aplikasi SPSS-nya. Jadi tetap nanti setelah itu pindahkan juga. Jadi ketika buat pengujian ini tetap dibutuhkan Excel dan SPSS-nya berbarengan. Terus yang kedua, masuklah ke analyze. Terus regression, klik linear. Nah, yang ketiga, masukkanlah satu-satu dari yang ada ini ya, di tabel ini yang Excel dipindahin ke SPSS ini. Pertama, dependennya itu, kalau di sini contohnya partisipasi, independennya itu trust gitu ya. Terus method, terus statistik, terus continue, enter ya. Keluarlah output SPSS-nya seperti ini. B-nya 9,4 atau B-nya adalah 0,438. Nah, terus T-nya 3,735. Nah, artinya apa? Artinya koefisien regresi X sebesar 0,438 menyatakan bahwa setiap penambahan satu nilai, maka nilai Y bertambah sebesar 0,438. Kita tahu bahwa X sama Y ini kita udah tahu nih hubungan keeratannya, R kecilnya seperti apa, tadi kan udah ada R kecilnya. Nah, tapi kita belum tahu nih seberapa pengaruh X terhadap Y. Ketika X-nya naik 1, berapa sih ngaruhnya Y-nya gitu. Nah, ini kita udah tahu nih, ketika penambahan 1, kita pengen nambahin 1, maka nilai Y bertambah 0,438. Jadi kita udah tahu nih hubungan eratnya, R-nya tadi kita tahu. Nah, di koefisien regresi X ini kita juga tahu signifikansinya ya, pertumbuhannya ya, bertambahnya ya. Itu 0,438. Regresi sama dengan seberapa jauh variabel X mempengaruhi variabel Y. Jadi itu ya. Jadi R kecil yang tadi yang kita bahas di korelasi itu adalah hubungan keeratannya. Nah, kalau di sini betanya itu untuk mengetahui ini, memprediksi ketika naik 1 berapa sih Y-nya bertambah. Nah, Y-nya bertambah sebesar, kalau di sini yang kita hitung adalah 0,438. Seperti itu ya rekan-rekan. Jadi selain menghitung gitu ya,
mahasiswa harus bisa menginterpretasikan gitu. Nanti belum lagi kalau udah masuk ke teori. Jadi jangan sampai tahu hitungannya tapi belum tahu menginterpretasikannya, maksud dari perhitungannya itu seperti apa dan memasukkan ke teori itu seperti apa. Itu sangat penting mahasiswa. Jadi lebih penting lagi itu, karena penelitiannya untuk membuktikan gitu, bukan untuk menghitung aja. Nah, kurang lebih itu. Jadi nanti rekan-rekan mahasiswa, materi-materi yang ada di semester di mata kuliah ini sangat berguna untuk diimplementasikan di mata kuliah Metopen. Nah, nanti di Metopen lah masukin teori-teorinya. Jadi dihitung-hitungnya banyak di sini, gambaran-gambaran terkait statistiknya ada di mata kuliah ini. Nah, mata kuliah Metopen untuk implementasinya. Mungkin sekian ya. Akhirnya kita masuk ke sesi terakhir gitu ya, sebelum kita UAS minggu depan ya. Jadwalnya belum ada, nanti kalau sudah ada jadwal nanti kita akan saya buatkan, coba ada beberapa rangkuman seperti yang UTS kemarin ya. Baik, sekian dari saya. Semangat terus, semoga bermanfaat ilmunya dan bisa bermanfaat juga untuk mata kuliah Metopen dan untuk penelitian paling utamanya. Sekian dari saya, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.